Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan cara instalasi Zotero pada PC teman-teman dan juga pada Word dan bagaimana cara untuk mengaplikasikannya atau menggunakannya. Pertama-tama, teman-teman silakan ketik Zotero. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman Zotero seperti ini. Jadi Zotero Your Personal Research Assistant. Kemudian silakan diklik saja. Teman-teman, untuk membuka Zotero ini pada saat menginstal silakan gunakan Google Chrome saja biar lebih gampang dan memang nanti akan lebih mudah di dalam ketika kita untuk mengakses file-file yang ada di dalam internet atau yang ada di dalam Google untuk kita masukkan ke dalam Zotero kita. Kemudian setelah muncul halaman seperti ini, Your Personal Research Assistant, silakan klik download. Nah, akan muncul dua seperti ini, kemudian ada download, kemudian ada install Chrome Connector. Teman-teman langsung klik download saja, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil downloadan dari Zotero. Karena saya sudah download, saya jeda saja atau saya batalkan. Nanti akan juga saya kirimkan ke teman-teman di grup kelas untuk menginstal Zotero-nya. Kemudian kalau sudah, nanti teman-teman akan mendapatkan software Zotero-nya, bisa diklik dua kali, diklik seperti ini. Kemudian teman-teman klik run. Kemudian silakan diikuti stepnya hingga terakhir. Kemudian ini klik yes. Kemudian klik next. Kemudian kita pilih standar, kemudian next. Kemudian next upgrade, misalkan kalau upgrade, teman-teman upgrade kalau memang harus apa itu namanya install, nanti install. Kebetulan punya saya sudah ada, jadi dia makainya ke upgrade. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi mungkin sedikit agak lama di proses ini. Ditunggu saja. Kalau sudah, nanti dia akan launch Zotero Now. Kita klik saja biar teman-teman tahu bagaimana tampilan dari Zotero, kemudian klik finish. Nah, tampilan dari Zotero nanti akan seperti ini. Ketika milik teman-teman itu masih baru, dia biasanya nanti ke perpustakaanku, kemudian nanti di sini dia masih belum ada isinya biasanya. Kebetulan punya saya ini sudah ada isinya, sehingga dia sudah otomatis ada isinya di sini. Kalau nanti teman-teman baru, biasanya di sini ada My Publication, kemudian nanti baru, kemudian nanti teman-teman bisa memasukkan apa yang ingin teman-teman masukkan. Nah, beralih dari sini, saya mau ke konektor lagi di sebelah sini. Ketika teman-teman tadi sudah download, nanti teman-teman akan diarahkan di sebelah kanan, itu adalah install Chrome Connector. Jadi teman-teman klik saja. Nah, nanti teman-teman akan mendapati hasil yang seperti ini. Teman-teman pilih Add to Chrome. Jadi Add to Chrome, silahkan dipilih. Membaca dan mengunduh semua data di situs web yang dikunjungi, ya tambah ekstensi. Checking, ditunggu dulu sampai di sini tunggu dulu sampai dia selesai. Jadi masih checking. Nah, ini sudah masuk. Kalau misalkan di pojok sebelah kanan sini, teman-teman Zotero-nya tidak muncul, silakan pilih bagian ekstensi yang di sini, tombol ini. Kemudian pilih to spin. Pasang pin ekstensi, jadi nanti di sini dia akan muncul Zotero seperti ini. Kalau sudah, silakan diklik, maka ini sudah selesai untuk teman-teman melakukan koneksi Zotero dengan Chrome. Nah, sekarang bagaimana dengan untuk Word-nya? Biasanya nanti teman-teman, seingat saya atau di sini ya, documentation. Nah, teman-teman nanti coba
saya sedikit agak lupa kalau untuk yang untuk bagaimana cara untuk dia biar bisa masuk di dalam Word-nya. Nanti coba teman-teman lakukan dulu untuk dua hal ini. Kalau sudah nanti bisa apakah secara otomatis dia masuk di dalam Word. Masuk di dalam Word itu maksudnya ketika sudah kita install Zotero-nya, kemudian masuk di ekstensinya Google Chrome, nanti kita akan mendapatkan bahwa Zotero kita juga masuk di Word di sebelah sini. Kebetulan punya saya sudah masuk sehingga tidak bisa, tadi saya coba untuk mendelete-nya tidak bisa, sehingga nanti apabila teman-teman mengalami kesulitan di dalam memasukkan add-ons Zotero di dalam Word-nya, nanti silakan tanya di kelas. Saya lanjutkan, setelah teman-teman terinstall, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil, misalkan nanti seperti ini, kepustakaanku saya buat baru saja, grup baru. New feeds forum. Atau ini misalkan ini teman-teman penelitian. Jadi di sini teman-teman bisa memasukkan beberapa pustaka yang akan teman-teman gunakan. Di sini teman-teman bisa menggunakan kata item baru, tanda plus di sini. Di sini ada artikel jurnal, ada buku, ada dokumen, tesis, wawancara, dan lainnya. Di sini ada lainnya juga. Sesuaikan dengan yang ada di sini. Ada wawancara, tesis, dan seterusnya. Apabila apa yang kita masukkan adalah buku, misalkan boleh diklik buku. Kemudian silakan judulnya dituliskan di sebelah sini, kemudian ini nama pertama, kemudian nama terakhir, kemudian di sini ada edisinya, tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Jadi tanggal itu adalah tahun terbit. Misalkan kita punya buku, saya asumsikan bukunya adalah Statistika 1. Nama pertamanya adalah misalkan buku saya, Maulida, terus nama terakhirnya adalah Nurhidayati. Kemudian tempat terbitnya asumsikan adalah Ponorogo. Penerbitnya misalkan IAIN Press, kemudian tahun terbitnya adalah 2020. Kemudian teman-teman enter, maka teman-teman akan mendapatkan jenisnya seperti ini, nanti dapatnya seperti itu. Atau ketika teman-teman sudah punya di Google Chrome, bisa seperti ini. Jadi silakan dibuka Google Chrome-nya, misalkan Google Book. Silakan dibuka Google Book. Google Book, kemudian nanti nyari buku misalkan statistik. Asumsikan ini, saya menggunakan buku statistika dasar ini, saya klik seperti ini. Tunggu sampai dia muncul, dan karena dia buku, nanti sampai muncul bentuk gambarnya adalah buku seperti ini. Kalau sudah muncul buku, silakan diklik saja. Silakan tentukan di mana letaknya. Kalau tadi saya di penelitian, maka saya letakkan di bagian penelitian. Kalau sudah, teman-teman bisa lihat di bagian Zotero-nya, maka akan muncul di sini, statistika dasar. Coba dilihat, ini ada nama penulisnya tapi belum ada, penerbitnya Grasindo, tempat terbitnya belum ada, tanggalnya juga belum ada. Sehingga memang harus teman-teman lengkapi sesuai dengan yang ada di informasi di sini. Jadi, tidak apa-apa, ini nanti silakan Asep Saifuddin, Khairil Anwar, Noto Diputro, Aan Alamuddin, kita masukkan saja di sini. Asep Saifuddin, ya. Terus tambah lagi di sini. Maaf, ini nama pertama Asep
Saifuddin. Kalau di orangnya lebih dari satu, bisa ditambahkan. Tambah. Kemudian di sini siapa tadi? Khairil Anwar. Khairil Anwar. Noto Diputro. Tambahkan lagi. Di sini Aam Alamuddin. Kemudian yang terakhir Gusman Sadik. Kemudian apa tadi yang belum? Tempat terbitnya. Coba kita lihat di mana dia menerbitkan bukunya. Kalau teman-teman bisa dapatkan informasi dari sini, teman-teman bisa juga nyari search dari tempat yang lain biar kita tahu kira-kira dia diterbitkan di mana. Kebetulan kalau di sini kan nggak ada. Jadi bisa nyari di, kalau ini kayaknya Grasindo, penerbitnya Grasindo. Jadi bisa kita cari informasi yang lain, statistika dasar. Asep Saifuddin ini juga bisa kita lihat. Kita buka di tab baru. Nah ini kan ada Grasindo Jakarta 2009. Kita tempat terbitnya adalah Jakarta. Tahunnya 2009. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan ketika kita mengambilnya dari Google. Jadi seperti itu. Tapi kadang memang buku ketika kita melakukan ngambil dari Google itu terkadang memang nama-namanya belum begitu jelas, sehingga memang kita harus tetap melengkapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian terkait dengan selain buku, kita bisa juga memasukkan dari sisi jurnal. Kita coba di sini. Silakan kalau jurnal buka Google Scholar. Buka Google Scholar seperti ini. Kemudian misalkan statistik. Karena jurusan sangat perbankan, ambil keuangan perbankan. Keuangan perbankan syariah seperti ini. Nah, tunggu sampai dia muncul bentuk folder seperti ini. Kalau sudah folder, silakan diklik. Nah, di folder ini teman-teman bisa memilih kira-kira mana saja yang teman-teman butuhkan untuk skripsinya yang dijadikan sebagai pustaka nanti. Misalkan yang saya gunakan adalah yang kinerja keuangan perbankan syariah saja yang atas. Ini saya klik seperti ini, kemudian saya klik OK. Tunggu sampai dia saving di bagian penelitian. Kemudian nanti akan teman-teman dapatkan hasilnya di sini, di bagian penelitian. Nanti sudah ada judulnya, ini seterusnya. Nah, kebetulan di sini publikasinya belum ada, sehingga teman-teman juga harus mungkin diklik aja. Nanti dia kira-kira publikasinya di mana. Diklik. Di sini dia publikasinya di mana gitu. Jadi memang harus beberapa, memang kita harus cari kira-kira dia publikasinya di mana. Atau kalau memang tidak ketemu ya berarti kita download saja. Kita download. Kemudian kita lengkapi bagian yang kurang, yaitu publikasinya dia di mana, volume berapa, isu berapa, dan halaman berapa. Itu harus kita lengkapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk database-nya. Ini kan MRA. Di sini. Ini jurnalnya Jurnal Ekonomi Islam, Lariba Jurnal Ekonomi Islam. Di sini silakan publication-nya adalah
Lariba, Jurnal Ekonomi Islam. Jadi Lariba, misalkan Lariba, Jurnal Ekonomi Islam, volume 3 nomor 2. Jadi di sini volume 3 isu itu nomor 2. Jadi volume 3 nomor 2, nomor itu adalah isu. Jadi di sini adalah halaman 181 sampai berapa, coba kita lihat. 181 sampai 196. 181 sampai 196. Selesai, teman-teman sudah bisa memasukkannya. Kemudian bagaimana cara kita untuk menggunakannya di Word. Silakan Word-nya dibuka dan pastikan bahwa preferensi yang ini untuk add-ons Zotero-nya sudah ada. Kemudian teman-teman bisa membuka misalkan statistik adalah, dan seterusnya. Kemudian nanti misalkan kita sudah beri tulisan apa, kemudian silakan klik add _edit citation. Ketika pertama kali teman-teman membuka, teman-teman akan diminta untuk menentukan jenis citasi yang teman-teman gunakan. Berhubung kita menggunakan citasinya adalah footnote, maka silakan pilih Chicago Manual of Style 17 third edition author date. Silakan diklik oke. Nah, di sini nanti akan muncul kira-kira tadi teman-teman apa ya? Saya belum ambilnya statistika. Statistika yang bukunya tadi apa ya? Nah, misalkan ini statistika 1, misalkan ini statistika, terus kemudian halaman saya ada di halaman berapa. Jadi, kalau mau nulis halamannya, silakan diklik aja seperti ini, kemudian tulis halamannya, misalkan halaman 21. Klik double. Oh maaf, ini keliru tadi preferensinya. Kalau preferensinya keliru, teman-teman boleh ganti. Kita pakai full note, catatan kaki. Oke. Nanti seperti ini akan teman-teman dapatkan full catatan kakinya. Kemudian di bawah nama, kemudian bukunya, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, kemudian halamannya. Kalau sudah, nanti bisa diulangi untuk yang kedua. Terus kalau teman-teman mau membuat daftar pustakanya, silakan klik add _edit biography. Maka teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Dan selesai untuk bagaimana cara kita mengeluarkan Zotero-nya. Jadi ada pertanyaan, nanti silakan tanyakan di grup apabila memang ada kesulitan di dalam mengaplikasikannya. Harapannya adalah setelah teman-teman tahu bagaimana cara menggunakan Zotero ini, teman-teman bisa menggunakannya untuk menulis baik itu proposal dan nanti skripsi agar jauh lebih mudah, tidak kesulitan di dalam menggunakannya untuk membuat daftar pustaka ataupun daftar catatan kaki. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.